Selamat pagi adik-adik. Gimana, udah siap belum ibadah hari ini? Pasti siap ya. Iya, sudah siap ya Mas. Kita bersyukur ya kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kita boleh diberikan tubuh yang sehat, diberikan cuaca yang baik. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh semangat dan sukacita adik-adik. Kita masuk dalam doa. Kita mau serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga nantinya mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah kami, kiranya Engkau memberkati supaya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sofani, mau tanya nih. Iya, Lasa. Gimana proses Sofani hari ini? Gimana? Senang atau sedih? Hari ini senang sekali Lasa. Kalau Lasa Richard bagaimana? Senang juga. Senang juga. Adik-adik di rumah gimana? Senang atau sedih? Mungkin adik-adik di rumah ada yang sedih ya Lasa. Tapi Lasa Fani sama Lasa Richard hari ini mau ajak adik-adik di rumah semua untuk bersukaria. Karena hari ini harinya Tuhan. Kita berkumpul jadi satu, kita mau bersukaria ya. Kita pujikan, mari kita bersukaria.
iman kita. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, tiba saatnya kita memberi persembahan kita yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Persembahan bisa minta tolong Mama Papa bantu transfer atau adik-adik bisa mengumpulkannya, dan pada saat ibadah tatap muka bisa dikumpulkan ke gereja. Untuk itu kita mau pujikan bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah berkati dan sertai kami selama ini Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami yang terbaik dari kami, kiranya dapat bermanfaat untuk pelayanan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita memujikan baca kitab suci. Doa
firman Tuhan. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada Allah lain di hadapanku. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Apa ya adik-adik? Losa lagi ngapalin 10 perintah Allah nih, tapi Losa lagi kesusahan. Ternyata waktu itu Tuhan Yesus hebat ya. Umurnya 12 tahun, dia bisa belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak ceritanya? Yang waktu itu dia di bait Allah. Atau Losa ceritain aja ya untuk kita semua. Nah, sebelum kita sama-sama dengar ceritanya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih kalau misalnya hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, sertai kami, sertai mata kami, telinga kami, dan hati kami Tuhan, karena kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sambil buka Alkitab kita ya, di Lukas 2 ayat ke-41 sampai 52. Di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, kita buka Alkitabnya, nanti kita baca ya ayatnya di sini. Nah, adik-adik, pada waktu itu umurnya Yesus itu 12 tahun. 12 tahun itu kalau sekarang mungkin sama dengan kakak-kakak kelas 4 atau kelas 5 SD. Lebih besar sedikit daripada adik-adik. Nah, di usianya yang sudah cukup besar, Ibu Maria dan Bapak Yusuf mengajak Yesus pergi ke bait Allah di kota yang besar. Bait Allah itu sama seperti gereja ya adik-adik. Nah, di bait Allah ini mereka mau mengadakan perayaan. Jadi mereka pergi satu rombongan besar. Ada teman-temannya, ada saudaranya. Mereka berjalan bersama-sama menempuh perjalanan jauh untuk tiba di bait Allah di kota. Nah, adik-adik, di sana Tuhan Yesus merayakan perayaan bersama saudara-saudaranya. Hari demi hari mereka lalui hingga tiba saatnya untuk pulang. Kita baca ya Alkitab kita di ayat yang ke-43. Lukas 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, tanpa diketahui Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Pada waktu itu sudah saatnya untuk pulang. Bapak Yusuf dan Ibu Maria sudah bersiap-siap adik-adik. Mereka berjalan menempuh perjalanan yang jauh. Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Pikir Ibu Maria, oh Yesus ada bersama dengan saudara-saudara yang lain di barisan belakang. Gak mungkin ketinggalan. Hingga ketika sudah berjam-jam berjalan, waktunya istirahat, Ibu Maria mulai kebingungan. Kok Yesus gak kelihatan ya? Bu Maria tanya sama anak-anak di sana. Apakah kamu melihat Yesus? Oh, enggak. Yesus gak ada di sini. Waduh, tanya anak yang satunya lagi. Apakah kamu tahu di mana Yesus? Dibilang, Yesus, aku nggak tahu di mana dia berada. Wah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf kebingungan. Ada di mana ya Yesus? Sampai akhirnya mereka memutuskan kembali ke bait suci. Mereka kembali ke kota besar di Yerusalem adik-adik. Nah, sampai di sana mereka terkejut. Kenapa? Karena ternyata Yesus benar-benar ada di sana. Terlebih-lebih lagi, Yesus duduk bersama para imam. Kita baca ya adik-adik di ayat yang ke-40, 48 dan 49. Dan ketika orang tua Yesus melihat Yesus, dia tercenganglah mereka.
Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, adik-adik, Yesus tadi di sana bersama dengan siapa? Dengan para imam. Nah, umur Yesus berapa adik-adik? 12 tahun, dan Yesus duduk bersama dengan para imam. Wah, apa ya yang membuat ini mengejutkan? Mengejutkannya adalah adik-adik, para imam itu orang-orang yang umurnya sudah tua. Mereka adalah orang-orang yang sudah bertahun-tahun belajar kebenaran firman Allah. Dan di sana mereka takjub dengan seorang anak berusia 12 tahun bernama Yesus yang sangat mengerti dan sangat pintar tentang kebenaran firman. Terlebih lagi adik-adik, Tuhan Yesus sangat bijak di sana. Nah, itu yang membuat orang tua Yesus ini kebingungan adik-adik. Nah, meskipun begitu, meskipun Yesus menyenangi berada di bait Allah, tapi dia tetap anaknya siapa? Tetap anaknya Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dia adalah anak yang mau taat kepada orang tuanya. Kita lihat ya di ayat yang ke-51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Wah, dikatakan pada akhirnya Yesus pulang ke Nazaret bersama orang-orang tuanya. Padahal dikatakan tadi di ayat yang ke-49, kalau tadi kita udah baca sama-sama, Yesus menyenangi loh ada di bait Allah. Nah, kalau misalnya kita mau belajar adik-adik dari Tuhan Yesus, waktu umurnya 12 tahun, Tuhan Yesus itu menyenangi belajar di bait Allah. Nah, tapi dia juga adalah seorang anak yang penurut. Jadi di dalam kesenangannya itu dia tetap mau menaati perintah Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Kalau misalnya adik-adik sekarang kita sedang menyenangi sesuatu, terus kita disuruh sama mama kita, sudah, gak usah main HP lagi, misalnya sesuatu yang kita senangi, atau gak usah main di luar, masuk aja di rumah, lagi banyak virus. Nah, kita pasti kebanyakan marah ya adik-adik. Waduh, mama ini gak tahu, lagi seneng-senengnya main, disuruh sudahan, lagi mau berteman sama teman-teman yang lain, disuruh pulang. Nah, kebanyakan kita pasti menolak ya adik-adik untuk menaati perintah orang tua. Tapi Yesus adik-adik di umur yang ke-12 tahun, waktu dia sama seperti kita, dia adalah anak yang taat. Karena menaati orang tua sama dengan menaati Allah. Kalau misalnya orang tua kita yang hidup bersama-sama dengan kita, yang menegur kita setiap hari, yang memberikan kita petunjuk setiap hari, adik-adik memelihara kita, itu aja kita nggak mau taat, bagaimana kita mau menaati Tuhan yang saat ini belum bisa kita lihat, yang saat ini perintah-perintahnya hanya kita baca dari Alkitab. Dari menaati orang tua adik-adik, kita mau belajar untuk menaati perintah Tuhan juga. Karena dengan menaati perintahnya orang tua, ingat ya, sama dengan menaati perintah Allah. Kalau hari ini misalnya kita disuruh sama mama kita untuk sudah berhenti main handphonenya, kita belajar dulu, kita mau taat. Kalau misalnya hari ini kita disuruh makan sayur, kita juga mau taat adik-adik. Kita mau disuruh untuk beberes mainan kita, kita juga mau taat. Nah, demikian jauh adik-adik pembelajaran firman kita hari ini. Sekarang adik-adik boleh mencatat catatan mingguannya ya. Oke, kalau misalnya catatan mingguannya sudah dicatat untuk adik-adik kelas 1-2. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa, kita mau satu dalam Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
Hari ini kami belajar menjadi anak-anak yang taat seperti Engkau menaati Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi taat. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk kami menaati orang tua kami sama seperti kami mau menaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu boleh dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Kepada muridnya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.